Sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Banyumas, Jawa Tengah porak-poranda setelah oven atau alat pengering meledak. Dilaporkan puluhan luka-luka. Kabel fiber optik tanpa izin di jalur protokol kota Kabupaten Jember, Jawa Timur ditertibkan. Instalasi kabel yang sering menimbulkan gangguan teknis dan merusak keindahan langsung dipotong. Sebanyak 55.000 tiket mudik lebaran keberangkatan tanggal 11 hingga 22 Maret 2026 di wilayah Daob 8 Surabaya telah terjual. Pemesanan tiket terbanyak terjadi untuk keberangkatan tanggal 18 Maret 2026 dengan jumlah 9.700 tiket. Halo, selamat sore saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Bogor, saudara, kebakaran hebat melanda pabrik karoseri Delima Jaya di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran itu. Petugas pemadam kebakaran Kota Bogor terus berjibaku memadamkan api. Menurut karyawan, api berasal dari ruang meeting dan saat diketahui sudah membesar dan merambat ke ruang desain dan engineering. Api berhasil dipadamkan usai 1 jam dan mengerahkan 10 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Ruangan yang terbakar 2 ruangan, kemudian di bawah 1 mungkin ya, tapi itu yang di bawah relatif lebih kecil. Sudah berapa ini Pak unit pemadam yang dikerahkan Pak? Unit dari kita 8, kemudian dari kabupaten ada 2, kemudian dari teman-teman dari BPBD, kemudian TNI, kepolisian, Tagana, kita juga alhamdulillah sudah hadir, ambulan juga ada. Kalau awal penyebab kita belum tahu ya, nanti mungkin selanjutnya pihak-pihak yang berwajib lah. Kita ke sorotan lain, saudara. Sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Banyumas, Jawa Tengah porak-poranda setelah oven atau alat pengering meledak. Dilaporkan puluhan luka-luka. Warga Desa Kerajaan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah seketika gempar menyusul suara ledakan keras dari dapur SPPG setempat. Gedung SPPG porak-poranda dan membuat panik pekerjanya. Sebanyak 22 orang yang sedang bekerja di dapur SPPG mengalami luka ringan dan sedang. 2 orang terpaksa harus dirawat di RSUD Aji Barang Banyumas, sedangkan 20 korban lainnya hanya rawat jalan. Diduga ledakan tersebut berasal dari oven atau alat pengering. SPPG ini belum beroperasi dan sedang dalam masa persiapan launching. Keterangan dari kepala SPPG itu mesin oven pengering ngompreng. Saat pas lagi apa itu? Kayaknya lagi trial itu. Uji coba yang Terus tahu-tahu itu aja meledak. Iya. Masih dari Jawa Tengah, saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Sopir diduga belum mahir dan menabrak kendaraan berlawanan arah hingga terjun ke areal persawahan. Apa nih guys? Oke. Kejadian bermula saat sepeda motor dan truk melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Dari arah berlawanan, sebuah minibus melaju dengan kecepatan kencang.
Minibus berjalan keluar jalur hingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Karena kecepatan tinggi, minibus hingga terlempar ke areal persawahan. Dalam kecelakaan ini, pengendara sepeda motor serta pembonceng yang masih balita terluka berat. Sedangkan penumpang lainnya serta pengemudi minibus dan truk luka ringan. Diduga pengemudi mobil minibus masih belum mahir dalam mengemudikan kendaraan. Depan Alfamart ini guys. Motor dari arah sana ke atas, terus belakangnya truk, terus ada mobil dari arah atas Wonosobo itu ke bawah. Jadi dia posisinya tiba-tiba langsung nganan dan dia sepertinya banter. Kalau menurut sopir truk sopir mobilnya itu katanya dia mau nginjak rem tapi keliruan. Itu mobil yang apa itu? Itu yang Avanzanya. Terus nabrak motornya itu, habis nabrak motor kena sama truknya, terus mobilnya itu terbang masuk ke parit, ke sawah. Kita bergeser ke Bali, saudara. Seorang pengendara motor terluka parah akibat tertimpa pohon di Jalan Raya Bukit Lempuyang, Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem, Bali. Korban dilarikan ke rumah sakit karena seluruh tubuhnya tak bisa digerakkan. Tumbangnya pohon akibat hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Jumat kemarin, menyebabkan seorang pengendara luka parah akibat tertimpa pohon. Kejadian berawal dari korban datang dari rumah pacarnya saat melintas di Jalan Raya Bukit Lempuyang, Kabupaten Karangasem, Bali. Tiba-tiba pohon setinggi 5 meter tumbang dan menimpa korban hingga helm korban pecah. Korban langsung diselamatkan warga. Setelah korban berteriak minta bantuan, petugas dan warga langsung memotong pohon dan korban langsung dilarikan ke UGD Rumah Sakit Karangasem karena korban cedera serius sehingga seluruh badannya tidak bisa digerakkan. Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan intensif di UGD RS Karangasem. Klinisnya pasien datang dengan keluhan lemas, kemudian tidak berasa dan kesemutan pada kedua tangan dan kedua kaki. Kedua tangan dan kedua kaki tidak bisa digerakkan. Itu akibat apa, Dok? Dikatakan pasien mengalami kecelakaan tertimpa pohon. Cuman pasien tidak ingat kejadiannya seperti apa. Pasien tidak ingat bagian mana tubuhnya yang tertimpa duluan dari pohon yang runtuh. Kita ke Jawa Timur, saudara. Tim Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar penertiban kabel fiber optik tanpa izin di jalur protokol kota. Instalasi kabel yang kerap kali menimbulkan gangguan teknis dan keindahan ini langsung dipotong. Tak hanya semeraut, kabel fiber optik ini terpasang tanpa izin. Posisinya juga merusak keindahan dan sering menimbulkan gangguan teknis operasional jaringan. Kabel-kabel ini bahkan sering putus dan mengganggu pengguna jalan. Tim gabungan langsung memotong dan memutus kabel fiber optik dan menyita kabel. Penertiban instalasi kabel fiber optik digelar secara bertahap, dimulai dari jalur protokol kota yang diperluas ke pinggiran kota. Kami melaksanakan penertiban kabel-kabel FO yang berada di tiang PCU karena keberadaan kabel tersebut ilegal dan tidak ada izin, sehingga juga sangat mengganggu bagi kami saat melaksanakan perawatan. Dan juga kadang akibat gesekan-gesekan kabel antara kabel kami dan kabel FO sering terjadi trouble di lapangan. Sehingga mudah-mudahan dengan pelaksanaan hari ini kita utamakan dulu di wilayah kota. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Jember tulisan di kota akan kelihatan lebih tertib dan indah. Tetaplah di Indonesia Update, kami segera kembali dengan kabar dari pemerintah Kota Bandung yang menyegel sejumlah pintu masuk objek wisata Bandung Zoo, Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan untuk menata aset barang milik daerah sekaligus memastikan keselamatan seluruh satwa yang ada di Bandung Zoo.
Anda kembali di Indonesia Update. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat melanjutkan sidang kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Sidang beragendakan pemeriksaan 6 saksi mahkota. Sidang dimulai sekitar pukul 11.30 pada Jumat siang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. 6 saksi mahkota yang hadir adalah terdakwa Keri Adrianto Riza, anak Riza Khalid, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Gading Joedo, dan 2 terdakwa lain. Dalam perkara ini terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara hingga 285 triliun rupiah. Kita ke sorotan lain, pemerintah Kota Bandung menyegel sejumlah pintu masuk objek wisata Bandung Zoo di Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan untuk menata aset barang milik daerah sekaligus memastikan keselamatan seluruh satwa yang ada di Bandung Zoo. Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung mendatangi lokasi Bandung Zoo untuk melakukan penyegelan. Selain disegel, petugas pun memasang spanduk di pintu gerbang. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut pencabutan izin lembaga konservasi oleh Kementerian Kehutanan sekaligus untuk mengamankan aset milik daerah. Dengan penyegelan ini, objek wisata yang menjadi ikon Kota Bandung ini akan ditutup selama 3 bulan ke depan. Yang jelas pintu utama kita tutup, pintu yang samping yang berada di selasar, dan yang terakhir kita keluar semua dari sini. Nanti, nah ini sebagai keluar masuk pintu untuk memelihara, memberikan pakan daripada satwa yang ada di sini. Bahwa dasar penutupan ini per tanggal 3 Februari 2026 Kemenhub langsung mencabut daripada LK kebun binatang ini. Berarti semua aset BMD ini kami yang mengamankan. Saudara, banjir bandang di Situbondo, Jawa Timur merusak 21 sekolah. Kerusakan fasilitas pendidikan senilai puluhan miliar rupiah membuat proses belajar terganggu. Banjir bandang pada akhir Januari lalu menyebabkan kerusakan serius pada sektor pendidikan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bupati Situbondo bilang total ada 21 sekolah rusak akibat banjir bandang. Kerugian fasilitas pendidikan dan fasilitas umum ditaksir mencapai 160 miliar rupiah. Akibat banjir bandang, ujian siswa akan diberikan keringanan. Hingga kini sekolah terdampak masih menunggu perbaikan. Apa sekarang nggak maksimal ya? Enggak Pak, gara-gara masih bersih-bersih gitu, masih banyak Pak. Masih banyak. Harapannya seperti apa ini? Lebih baik lah Pak, bisa jadi apa ya, diperbaiki. Diperbaiki. Staf aparatus bergerak, masyarakat juga bergerak gitu ya. Sumbangan nggak ada henti-hentinya, tapi apakah itu cukup? Setelah kita hitung kebutuhan untuk semuanya, termasuk sekolah itu adalah sekitar 160 sampai 160 miliar. Saudara, gempa bumi magnitudo 6,4 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Jumat dini hari mengakibatkan 1 atap rumah ambruk dan 2 dapur warga rusak. Tak hanya di Pacitan, dampak gempa juga dirasakan warga di Yogyakarta. Atap teras dan dapur rumah warga di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur ini runtuh setelah diguncang gempa bumi magnitudo 6,4 Jumat dini hari. Hingga saat ini belum ada laporan adanya korban luka maupun korban jiwa akibat kejadian ini. Pemilik dan keluarga yang sedang tertidur berhasil keluar rumah. Gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi di Tenggara Pacitan, Jawa Timur juga dirasakan warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sehingga warga berhamburan keluar rumah. Sebagian warga membunyikan suara sebagai peringatan terjadinya gempa. Setelah gempa usai, warga masih berjaga di luar rumah, khawatir terjadi gempa susulan. Guncangan gempa dengan magnitudo 6,4 juga dirasakan warga di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sejumlah rumah rusak ringan dan sempat membuat panik warga.
Rata-rata rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap seperti genteng yang berjatuhan atau dinding retak. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke kabar lain, Saudara. 21 karung cacahan uang yang ditemukan di tempat pembuangan sampah liar di Bekasi, Jawa Barat sudah dibawa polisi. Polisi membenarkan bahwa cacahan uang yang ditemukan itu merupakan sampah sisa pemusnahan uang Bank Indonesia. Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah menyebut polisi dan Bank Indonesia tengah menginvestigasi penyebab sampah sisa pemusnahan uang dibuang di tempat pembuangan sampah liar. 21 karung sudah disita polisi, namun di lokasi masih tersisa beberapa karung cacahan uang nominal Rp100.000 dan Rp50.000, serta ceceran cacahan uang Rp5.000. Totalnya sebenarnya tuh berapa karung sih Pak di tempat pembuangannya itu, dan terakhir ini kan 21 karung yang diamankan gitu, masih ada sisa nggak sih? Jadi untuk sementara kami menerima penyerahan dari pemilik lahan ini, Haji Inisial S, ada 21 karung yang masih utuh. Namun saya kira di bawah masih ada beberapa karung yang sudah tertimbun dengan sampah-sampah yang lain. Karena menurut keterangan dari pemilik lahan bahwa proses pembuangan itu sudah berjalan sekitar 6 bulan. Bank Indonesia yang menelusuri temuan cacahan uang kertas memastikan cacahan uang yang ditemukan adalah uang asli. BI menyebut uang itu telah lebih dulu disortir untuk kemudian dimusnahkan. Itu adalah uang asli dan juga sekaligus menepis kemungkinan ataupun berita-berita bahwa tumpukan itu adalah berasal dari uang palsu ataupun uang dari bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Kita kan sedang akan melakukan pendalaman kenapa hal itu sampai di TPA yang dimaksud. Kini polisi masih menyelidiki alasan dibuangnya cacahan uang milik Bank Indonesia ke tempat pembuangan sampah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sebanyak 55.000 tiket mudik lebaran keberangkatan tanggal 11 hingga 22 Maret 2026 di wilayah Daob 8 Surabaya telah terjual. Pemesanan tiket terbanyak terjadi untuk keberangkatan tanggal 18 Maret 2026 dengan jumlah 9.700 tiket. Selengkapnya usai jeda. Truk pengangkut sampah antre panjang masuk ke tempat pembuangan akhir Suwung Denpasar, Bali. Meski truk telah antre panjang sejak pukul 10 malam hingga pukul 11 siang, namun sebagian truk belum mendapatkan giliran pembuangan sampah. Kondisi ini disebabkan TPA Suwung telah kelebihan kapasitas atau overload. Sementara pemerintah setempat rencananya akan menutup TPA Suwung pada bulan November mendatang. Masih belum jelas lokasi alternatif pembuangan sampah apabila penutupan diberlakukan. Oke, ke bawah ya. Komika Panji Pragiwaksono tiba di Polda Metro Jaya Jumat pagi terkait laporan materi stand up komedi mensrea. Panji Pragiwaksono ditemani kuasa hukumnya Haris Ashar. Kuasa hukum Panji menyampaikan agenda hari ini adalah undangan klarifikasi. Panji memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai terlapor atas laporan yang dilayangkan 5 pihak pada dirinya. Panji juga akan memastikan siapa saja pihak yang melapor dan materi apa saja yang dilaporkan atas nama dirinya. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok terjaring operasi tangkap tangan KPK. Operasi tangkap tangan ini diduga perihal urus perkara. Barang bukti uang ratusan juta rupiah disita. Kita ke kabar lainnya, Saudara, sebanyak 55.000 tiket mudik lebaran keberangkatan tanggal 11 hingga 22 Maret 2026 di wilayah Daob 8 Surabaya telah terjual. Pemesanan tiket terbanyak terjadi untuk keberangkatan tanggal 18 Maret 2026 dengan jumlah 9.700 tiket. Hingga Jumat pagi ini tercatat sudah ada 55.400 tiket mudik lebaran yang sudah terjual atau dipesan. Tiket yang terpesan ini untuk keberangkatan di masa angkutan lebaran mulai tanggal 11 hingga 22 Maret 2026. Pemesanan tiket terbanyak sementara untuk keberangkatan tanggal 18 Maret yang telah mencapai 9.700 tiket.
Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, tiket yang sudah bisa dipesan ini merupakan tiket kereta jarak jauh reguler. Setiap harinya untuk kereta api jarak jauh reguler disediakan lebih dari 20.000 tiket keberangkatan. Ini sudah terjual 55.400 sekian tiket ya. Jadi untuk periode keberangkatan 11 sampai 22 Maret 2026 atau dari H-10 sampai H2 Lebaran ya. Pak, untuk tanggal mungkin yang terbanyak keberangkatan tanggal berapa Pak? Untuk keberangkatan sendiri memang yang masih favorit adalah di tanggal 18 Maret 2026 atau H-1 ya. H-1 Lebaran. Jadi memang tanggal itu adalah yang paling tinggi dengan ada 9.700 tiket yang telah terjual untuk di KAI Daob 8 Surabaya. Saudara dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Update. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu, sampai jumpa.